Terima kasih Pak Agus. Sekarang kita mulai dengan question and answer. Sudah ada beberapa pertanyaan ya. Bu Leni bisa dibacakan? Apa Pak Agus sudah bisa ya, Pak. baca? Baik, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan dari Pak Tri ya, dari Petromindo. Pak Tri menanyakan, satu, berapa rencana produksi batubara dari PT Lohor pada 2022? Kemudian kemana saja penjualan batubaranya? Kemudian nomor 2, Pak Tri menanyakan berapa rencana produksi nikel pada tahun 2022? Kemudian berapa kualitas nikel ore yang dijual? Ke smelter mana saja penjualannya? Yang ketiga, rencana akuisisi tambang mineral apa yang sedang dilirik Perseroan? Mungkin itu satu dulu, mau dijawab dulu atau saya bacakan Dijawab semua aja ya dulu, Bapak? Silakan Pak Bapak manajemen untuk siapa yang menjawab untuk pertanyaan Pak Tri. Berapa rencana produksi batubara di Lohor 2022? Silakan Pak. Pak Wiranto. Ya, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk Lohor kita rencanakan di 600.000 Pak pengajuan RKAB kita yang udah masuk, yang sudah disubmit ke ERKAB tahun 2022. Terus mungkin untuk ada beberapa mineral yang sedang kita jajaki ya, yang sudah mulai beroperasi itu yang di nikel yang telah disebutkan lagi, yang sudah disebutkan sebelumnya dalam presentasi. Sedangkan mineral yang lain masih dalam penjajakan, artinya kita melakukan kegiatan eksplorasi, terus kita melakukan studi, ya, studi keekonomian, studi untuk rekayasa mineralnya, itu yang pada saat ini kita lakukan. Mungkin 2 poin itu yang dari saya Pak Bu Leni. Terima kasih Pak. Selanjutnya yang nomor 2 Bapak sudah ya. Berapa rencana produksi nikel pada 2022? Produksi nikel kita dari target yang kita perjanjikan dengan milik IUP itu kurang lebih 100. Jadi kita bertahap untuk mencapai 100.000 per bulan. Itu mungkin kita rencanakan itu di pertengahan tahun depan. Jadi kurang lebih hampir 700-an lah ya, bulan depan, tahun depan untuk nikel. Kemudian berapa kualitas nilai nikel ore yang dijual? Halo, nomor 2B-nya berapa kualitas nikel ore yang dijual Pak? Ke smelter penjualannya. Oke. Untuk penjualan kita masih awal untuk di trading ya. Jadi kita masih dalam proses penjajakan untuk kontrak langsung dengan smelter. Jadi untuk saat ini kita jual ke Virtu Dragon dengan kadar yang kita miliki average untuk keseluruhan yang udah kita eksplorasi itu di 1,7 grade-nya, nikelnya 1,7%. Dengan cadangan masuk ke pertanyaan dari ekspor. Ya, lanjut Bu Leni. Ya, pertanyaan 3 Pak, maaf. Rencana akuisisi tambang mineral apa yang sedang dilirik Perseroan Pak? Kita masih penjajakan ya, artinya
mungkin belum saatnya kita sebutkan, tapi paling tidak seperti pasir besi kita masih penjajakan gitu ya. Tapi dari sisi potensi kita udah memiliki data, terus untuk processing ke depannya juga kita lagi lakukan evaluasi gitu ya, untuk pengembangannya. Baik, itu ya jawabannya Pak Tri. Semoga kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Gafur, Investor Daily. 3 pertanyaan dari Pak Gafur. Berapa total capex tahun ini dan berapa banyak yang telah diserap? Kemudian untuk apa saja? Nomor 2, untuk ekspansi yang telah disebutkan, akan dilaksanakan pada tahun ini atau tahun 2022 mendatang? Berapa biaya yang diperlukan dan berasal dari mana? Ketiga, berapa capex tahun depan untuk apa saja? Itu pertanyaannya. Mungkin Pak Agus kali dilanjutkan ya. Terima kasih Bapak. Baik, boleh nih Pak Gafur, terima kasih pertanyaannya ya. Mengenai CAPEX tahun ini, seperti yang kami sebutkan pada public expose tahun sebelumnya, memang perusahaan tidak terlalu banyak mengeluarkan CAPEX ya. Yaitu kami rencanakan tahun lalu tuh kami akan menganggarkan 2 juta sampai 2,5 juta dolar untuk tahun 2021. Namun realisasi pencapaian sampai dengan September tahun 2021 900.000 US. Jadi memang tidak terlalu banyak kami menganggarkan, sedangkan untuk penggunaannya itu memang kebanyakan kami melakukan pembelian alat berat untuk supporting produksi di lokasi Blok Insani ya di sana. Selain itu juga kami juga melakukan penambahan pembelian land bank, properti investasi di sekitar kota Samarinda situ. Sedangkan CAPEX tahun depan juga hampir sama ya dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu 2 juta sampai 2,5 juta US dollar ya. Kami coba akan menganggarkan paling banyak memang ke sarana prasarana, perbaikan infrastruktur sama untuk menunjang kegiatan dari produksi kami, terutama alat-alat berat. Gitu. Nah, itu mengenai rencana ekspansi itu karena aja itu kebanyakan memang kami akan melakukan ekspansi terkait CAPEX tersebut. Selain dari infrastruktur yang akan kami buka pada lokasi Luohor di tahun depan. Tapi itu tidak akan terlalu banyak menyerap CAPEX yang kami anggarkan. Sedangkan sumber dari pendanaannya kami tetap akan menggunakan dari cash internal. Gitu Bu Leni. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Selanjutnya saya bacakan dari Bapak Manoj Nanwani. Bapak Manoj menanyakan saya ingin tanya mengenai produksi tahun 2022 yang ditarget sebesar 4 juta ton. Seberapa keyakinan mencapai target yang diingat sebelumnya ini sering tidak dicapai? Kemudian nomor 2, kapan rencana untuk mulai pembangunan properti yang di Samarinda? Itu 2 pertanyaan Bapak-Bapak, silakan. Dari Pak Manoj. Keyakinan untuk mencapai 4 juta ton di 2022. Pak Win atau Pak Pin, silakan. Oke, baik Pak. Mungkin saya akan menambahkan untuk yang pertanyaan produksi 4 juta ton ya. Jadi seperti yang sudah dijabarkan tadi, dari infrastruktur pendukung untuk penuhi
dengan total crusher dan barging sebanyak 1.400 metrik ton per jam itu sudah mencapai dari 4 juta untuk 1 tahun. Jadi emang yang kita yakinkan sekarang pertama adalah lahan yang sudah bebas ya, di daerah Tani Bakti untuk kerjanya PT Buma. Terus juga beroperasinya area kerja di Blok Separi dan akan beroperasinya blok di Perangat. Jadi itu hal yang sangat realistis untuk pencapaian 4 juta ton di tahun depan. Mungkin untuk pertanyaan pertama dari saya itu, Bu Leni. Terima kasih. Kita harap bisa lebih ya. Mudah-mudahan ya. Selanjutnya pembangunan properti di Samarinda, Pak. Mengingat cukup menjanjikan ya masa depan properti di ibu kota baru. Silakan Bapak-bapak. Kan Pak Pin atau Pak Win. Pak Agus bisa sounding Pak Agus untuk yang rencana properti. Saya coba memberikan ulasannya yang mana PT REN sudah menguasai 3.700 hektar di sekitar kota Samarinda. Kami akan coba melihat perkembangan dari pembangunan ibu kota yang baru ya. Paling cepat juga nanti 1 tahun ke depan kami akan melakukan mulai dari pembangunan tersebut, karena kami akan coba melihat lokasi-lokasi mana yang strategis, yang berdekatan, dan di sana kemungkinan akan tumbuh masyarakat di sekitar ibu kota baru tersebut, sehingga begitu kami bangun bisa terserap oleh masyarakat yang ada di sekitar ibu kota yang baru. Jadi paling cepat itu 1 tahun. Namun kami sebenarnya tahun ini sudah mendapat persetujuan dari bursa untuk memulai pembangunan. Jadi izinnya memang sudah ada. Hanya kami coba akan melihat secara selektif lokasi-lokasi mana yang perlu dibangun duluan, begitu. Jadi paling cepat juga 1 tahun ke depan. Terima kasih, Bu Leni. Ya, terima kasih Pak Agus atas penjelasannya. Semoga puas ya Pak Manoj. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Paulus, investor retail. Pak Paulus, cukup banyak ya, ada 6 pertanyaan. 1, pada awal tahun 2021, terdapat akuisisi PT Buton Mineral Indonesia dan Buton Mineral Nusantara. Masing-masing 175 juta rupiah sebanyak 70%. Apakah akuisisi ini adalah akuisisi tambang nikel yang sekarang atau seperti apa? Kemudian kenapa nilai akuisisi kecil sekali, hanya 175 juta, sedangkan harga tambang nikel sekitar 50 miliar. Yang kedua, di dalam shareholder KKGI terdapat perusahaan LG, dan sesuai dengan program KKGI untuk ekspansi ke tambang nikel, apakah sudah terdapat smelter pada tambang nikel dari KKGI? Langkah apa selanjutnya dari KKGI? Apakah akan masuk dalam baterai listrik mengingat LG dan CATL berupaya untuk masuk ke bisnis baterai? Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Di tahun lalu, KKGI terkendala dengan cuaca yang buruk dan hujan. Bagaimana mengatasi kondisi seperti ini? Apa antisipasinya? Pertanyaan keempat, selain itu KKGI sering terkendala pada biaya pengupasan seperti yang terjadi tahun 2018. Dan tahun lalu, apakah masih ada kendala pengupasan?
Bagaimana dengan biaya pengupasan tanah yang ditangguhkan atau BPTD? Transfer biaya pengupasan ke masa depan, apakah akan membebani perusahaan di masa depan? Yang kelima, berapa rata-rata harga di bulan Oktober? Apa menyebabkan harga penjualan $45 sementara harga pasar jauh di atas? Apakah ada kontrak jangka panjang? KGI juga menikmati kenaikan harga kol. Dan pertanyaan terakhir, seberapa dekat lahan di Kalimantan dengan lokasi ibu kota baru? Kapan akan mulai kontribusi ke perusahaan? Apakah dikerjakan sendiri atau dengan partner developer berpengalaman? Itu 6 pertanyaan dari Bapak Paulus, investor retail. Silakan Bapak-Bapak. Oke, mungkin saya akan coba memberikan penjelasan terkait akuisisi dulu ya. Mengenai akuisisi, tahun ini kita lakukan Buton sama Bira. Memang Pak Paulus kami melakukan akuisisi berdasarkan harga saham. Yang mana Buton sama Bira itu bukan pemilik IUP, namun dia adalah kontraktor penambangan, yang mana sudah mempunyai eksklusif kontrak dengan pemilik IUP, sehingga waktu kami melakukan akuisisi itu kami tidak perlu lagi mencari lokasi IUP untuk kami tambang, sehingga kenapa begitu kami akuisisi dan kami langsung melakukan satu penambangan di area tersebut yang di Konawe. Harganya memang secara fair value masih seharga dari nominal saham tersebut yang kami akuisisi, karena PT tersebut juga baru berdiri, namun sudah mempunyai perizinan untuk IUP trading dan sudah mengikat pemilik IUP yang ada di lokasi gitu. Dan mengenai ini belum merencanakan pembangunan smelter, namun tidak menutup kemungkinan holder kami adalah salah satu mitra strategis yaitu LG akan menggandeng KKGI untuk melakukan pembangunan smelter dan menggarap produksi nikel pada lokasi yang sudah kami plot ya, yaitu yang bekerja sama dengan Bira dan But gitu. Sedangkan mengenai harga rata-rata kenapa hanya 45? Nah, kalau RIGAR PT KKGI itu berkisar sekitar 4.000 sampai 4.200 ya. Sedangkan yang ada di ICA tersebut itu adalah GAR 6.300, sehingga kami harus menyesuaikan kembali dengan GAR menurunkan harga jual. Selain itu, kami juga ada kewajiban untuk menjual ke lokal dalam rangka DMO. Yang mana DMO itu harganya cukup rendah, sehingga kenapa rata-rata kami itu tidak mencapai maksimal seperti harga ICA yang sudah dipublish oleh pemerintah. Gitu. Sedangkan biaya yang ditangguhkan terkait deferred OB itu sudah kami lakukan amortisasi berdasarkan dari PSAK yang berlaku ya. Jadi itu tidak akan membebankan keuangan karena kami sudah bayar secara cash sebelumnya. Jadi kami hanya melakukan satu amortisasi terhadap catatan yang ada di pembukuan berdasarkan dari volume yang diproduksi pada tambang pada lokasi yang kami lakukan satu deferred tersebut. Sedangkan seberapa dekat mengenai properti tambang dengan ibu kota yang baru. Set berapa tadi ya? Kalau nggak salah ada di slide nomor 21 ya. 50 kalau jaraknya kurang lebih. Cukup dekat kok, kalau nggak salah kemarin tuh sebentar. Bukunya.
Ya paling jauh juga 50 kilo sebenarnya. Paling jauh 50 kilo. Karena ibu kota itu ada di lokasi Penajam ya kalau nggak salah di sana ya. Gitu. Makanya kami akan coba selektif kembali lokasi-lokasi yang tersebar. Jadi kami bukan hanya satu lokasi, tapi tersebar ya, tersebar ke beberapa wilayah dengan total 3.700 hektar gitu. Sedangkan untuk mengenai kendala cuaca dan lain-lain mungkin bisa dibantu dengan Pak Winanto ya, yang kompeten person, bagaimana cara untuk mengatasinya. Silakan Pak Winanto. Ya, baik Pak. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di pembukaan, bahwasanya emang di pertengahan tahun ini ya, bisa dilihat juga dari produksi kita itu ladi musim hujan itu sangat tinggi ya, terutama Kalimantan Tengah, bagian tengah ya ke arah utara itu cukup tinggi. Jadi yang jadi catatan di saat hujan kemarin itu kita melakukan evaluasi untuk percepatan produksi itu dengan perbaikan jalan, Pak. Jadi pengerasan jalan baik yang seperti di slide penjelasan, pengerasan jalan dengan laterit dan batu di daerah Lojanan, dan yang satu lagi yang dari Blok Separi. Ini akan jadi tumpuan produksi, kelancaran produksi di tahun 2002. Oke, Bu Leni. Ya, terima kasih Pak Uwin. Tadi nomor 6 sudah dijawab ya dari pertanyaan Pak Paulus. Mudah-mudahan sudah terjawab semua dari 6 pertanyaan. Kita lanjutkan ke pertanyaan Bapak Sadewa dari Kontan ya. Bapak Sadewa bertanya, bentuk real estate-nya apakah landed house atau apartemen? Bagaimana KKGI melihat harga batu bara ke depan? Kemudian, apakah masih cukup solid? Selanjutnya, apakah KKGI punya proyeksi pertumbuhan laba dan pendapatan tahun ini dan tahun depan? Itu semua pertanyaan dari Pak Sadewa. Bapak silakan. Baik. Pak Sadewa dari Kontan. Mungkin saya bisa memberikan arahan atau jawaban terkait Pak Sadewa yang dari Kontan ya. Mengenai rencana pembangunan pembangunan properti kami yang di sekitar kota Samarinda yang dekat dengan ibu kota baru, kami fokuskan itu ada 3 pembangunan, yaitu satu landed house. Landed house itu perumahan-perumahan lebih menengah ke bawah ya di sana. Dan kami akan coba membangun ruko mungkin di sekitar lokasi yang berkembang sedikit agak ke arah kota ya di sana ya. Dan satu lagi kami coba akan membangun gudang yang akan kami sewakan atau kami jual. Yang mana kami itu sebenarnya sudah mempunyai satu gudang di lokasi sana, yang mana sudah digunakan sekitar 2 tahun yang lalu oleh Unilever ya. Dan cukup bagus perkembangannya di lokasi sana. Kemungkinan kami akan mempertimbangkan untuk membangun lokasi gudang-gudang di sekitar sana, di sekitar sana juga ya. Jadi kemungkinan apartemen belum kami rencanakan karena lokasi di sana mungkin masih banyak tanah-tanah yang bisa kami gunakan untuk membangun landed house ya. Tapi lebih ke market menengah gitu. Sedangkan mengenai harga jual batu bara, mengenai proyeksi ke depan, terus terang ya, kami mengharapkan harga batu bara tersebut itu stabil ya, tidak naik terlalu tinggi, tidak juga turun terlalu rendah begitu, sehingga kami bisa menjalankan bisnis itu dengan aman, dengan secure. Tetapi kepercayaan kami
tahun 2022 proyeksinya itu tidak akan fluktuatif ya, mudah-mudahan. Kami juga tidak bisa memprediksikan ya, karena setiap kali kami memprediksikan selalu meleset gitu, karena itu banyak sekali faktor yang mempengaruhi dari harga batu bara ya. Begitu juga terkait proyeksi laba, itu akan sulit banget kami proyeksikan, Pak Sadewa. Tetapi kami yang harapkan adalah harga bara stabil aja. Di harga ICE sekitar 100 atau 110 gitu udah cukup bagus buat kami. Gitu. Terima kasih Bu Leni. Mungkin ada tambahan lagi dari Bapak-Bapak direksi yang lain. Terima kasih Pak Agus. Silakan Bapak-Bapak kalau ada tambahan. Baik, jika tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, masih dari Pak Paulus lagi ya, investor retail. Pertanyaannya adalah, untuk real estate yang akan digarap, apakah bekerja sama dengan pengembang lain atau digarap sendiri? Apakah KKGI memiliki pengalaman di bidang properti sebelumnya? Itu aja pertanyaan dari Pak Paulus. Silakan Bapak-Bapak. Baik, untuk real estate tentunya itu butuh satu skill yang tinggi ya, cukup bagus untuk pengalamannya. Kebetulan di grup kami itu kami sudah ada pembangunan pada saat kami melakukan feasibility study, itu salah satu concern yang ditanyakan oleh bursa sebelum mereka memberikan izin ke KKGI, apakah diberikan izin untuk menambah bidang usahanya yaitu real estate, dan kami sudah meyakinkan bahwa grup kami itu sudah membangun beberapa real estate, walaupun itu tidak langsung terkonsolidasi di Resource Halal Indonesia, tetapi ada afiliasi kami yang masih satu grup ya, ada beberapa ekspatriat yang di sana, person-person yang pengalaman dan kompeten di dalam properti, terutama yang di daerah Pontianak sana ya, itu cukup bagus. Juga di daerah Tangerang sana juga kami juga sedang mengembangkan, tapi dalam skala yang tidak begitu luas, hanya kecil. Begitu Pak Paulus. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Dari ruang chatroom saya lihat sudah tidak ada pertanyaan lagi. Oh, sebentar, ada lagi dari Pak Sadewa ya. Pak Sadewa dari Kontan. Ingin konfirmasi ulang. Target produksi nikel tahun depan berapa ton ya? Tadi agak susah kedengaran, katanya suaranya terganggu. Target produksi nikel tahun depan Pak, berapa ton? Silakan Pak. Oke, baik Pak. Jadi kita kan sebagai pelaksana kegiatan di IUP PKS, itu kita memiliki kuota 600 ribuan. 600.000 ton kuota dari dari pemilik IUP-nya. Sebetulnya target kita ditargetkan 100.000 Pak per bulan. Jadi kalau mengikuti target kita ya 100.000 berarti 1,2 juta, tapi tidaklah. Karena izin dari pemerintah kan akan ada kuota, jadi lebih establis dari alat yang ada itu, kita targetan di 600.000 tahun depan. Oke. Ya. Silakan Pak Hendro. Mungkin pertanyaannya sudah habis ya Bu Leni ya. Ya, Dan, ya di chatroom sudah tidak ada Pak. Sudah saya lihat di chat sudah tidak ada. Untuk ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada investor, pemegang saham, rekan-rekan dari wartawan, media yang telah berpartisipasi dalam public expose ini. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi,
maka dengan resmi Public Expose Fish Resource Alam Indonesia TBK 25 November 2021 kami tutup dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. semuanya. Demikian rangkaian mata acara Public Expose hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu semua. Terima kasih Sampai Pak Bruno. bertemu di event yang akan datang. Ya. See you. Terima kasih semua. Terima kasih.